Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyara Samra, asal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat pagi semua. Nah, jadi kali ini saya akan membahas mengenai penyakit jantung koroner. Nah, apa saja sih penyebab dan gaya hidup apa saja yang berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner? Nah, ternyata menurut World Heart Federation 2012, faktor resiko penyakit jantung koroner terdiri dari faktor resiko yang dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Jadi ada dua ya faktornya, yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Nah, yang dapat dimodifikasi yaitu hipertensi, merokok, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, diet tidak sehat, dislipidemia, dan obesitas. Sedangkan faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu seperti umur, jenis kelamin, dan genetik atau riwayat keturunan. Nah, adapun beberapa variabel yang ingin saya bahas kali ini, yang saya akan bahas yaitu yang pertama, hubungan merokok dengan penyakit jantung. Nah, apakah merokok ini mempunyai hubungan terhadap resiko kejadian penyakit jantung? Nah, penyakit jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah, jantung atau arteri koroner. Nah, kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Nah, ateroma ini terdiri dari kolesterol dan zat hasil sisa metabolisme tubuh. Sedangkan ateroma yang terus menumpuk dapat menyebabkan dinding arteri menebal hingga menyempit. Nah, akibatnya jantung tidak mendapatkan asupan darah dan oksigen yang cukup. Nah, kondisi inilah yang dinamakan aterosklerosis, yang mana kebiasaan merokok menyebabkan aterosklerosis karena karbon monoksida dapat merusak lapisan pembuluh darah dan nikotin dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah. Wah, kenapa bisa ya? Kenapa bisa merokok ini dapat merusak pembuluh darah? Ternyata pada pembuluh darah, nikotin berfungsi memanggil sel-sel darah trombosit dan menyebabkan penempelan trombosit ke dinding pembuluh darah. Nah, tumpukan inilah yang memicu peradangan, sehingga semakin banyak sampah yang menumpuk di dinding pembuluh darah yang berakibat penyempitan pembuluh darah. Nah, selanjutnya, apakah pembahasan kita yang kedua, yaitu apakah ada hubungan konsumsi alkohol dengan penyakit jantung? Kan yang tadi adalah rokok, sekarang adalah alkohol. Nah, ternyata konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kardiomiopati alkohol atau sering disebut dengan jantung melemah. Sedangkan selain itu, alkohol memicu terjadinya takikardia ventrikel atau jaringan yang berdetak tidak beraturan. Nah, jika rokok memberikan pengaruh buruk sepenuhnya untuk kesehatan jantung, namun sedikit berbeda dengan alkohol. Ternyata alkohol ini efek buruknya akan muncul ketika alkohol dikonsumsi secara berlebihan. Jika mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat memberikan efek negatif pada kesehatan jantung. Nah, alkohol dapat meningkatkan tekanan darah jadi lebih tinggi. Sedangkan pada orang yang punya hipertensi atau tekanan darah tinggi, kenaikan darah bisa meningkatkan risiko gagal jantung atau stroke. Wah, yang kedua, alkohol juga bisa mempengaruhi otot-otot jantung sehingga meningkatkan risiko kardiomiopati alkoholik. Nah, yakni kelainan otot jantung yang membuat jantung harus bekerja lebih keras. Nah, yang ketiga, minuman alkohol yang berlebihan memungkinkan asupan kalori berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan
berat badan naik, atau terjadinya obesitas yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, yang terakhir, resiko dari konsumsi alkohol berlebihan yaitu juga bisa memicu jantung berdetak tidak beraturan. Variabel yang selanjutnya yang kita akan bahas yaitu apakah ada hubungan narkoba dengan penyakit jantung koroner. Menurut dokter dari Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Hospital Group, ada 3 zat narkoba jenis kokain, amfetamin, dan ekstasi dapat meningkatkan irama jantung lebih cepat sehingga menyebabkan berhentinya otot jantung. Sedangkan narkoba jenis lainnya dapat meningkatkan halusinasi pada penggunanya. Nah, untuk kelompok zat LSD atau asam lisergat dietilamida dan psilocybin atau dikenal dengan nama mushroom yang bersifat halusinasi. Nah, penggunanya dapat berhalusinasi dan denyut jantungnya menjadi cepat. Semakin tinggi dosis yang dikonsumsi, semakin besar pula efek dari morfin dalam menurunkan kinerja jantung. Nah, tentunya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti mempunyai efek yang tidak baik. Nah, begitupun segala sesuatu entah dari makanan ataupun apa yang dikonsumsi berlebihan pasti mempunyai sesuatu yang buruk pada kesehatan. Terlebih lagi jika sudah narkoba ya teman-teman. Nah, jika zat terlarang ini mempercepat denyut jantung, maka golongan morfin justru menurunkan kinerja jantung dengan denyut yang lambat sehingga bisa berakibat fatal tentunya dan terjadi hentian jantung. Seperti itu. Jadi sangat buruk ya dampak dari narkoba. Nah, tentu saja. Selanjutnya, hubungan lingkungan kerja dengan penyakit jantung. Persaingan dan tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi tentunya akan menimbulkan tekanan yang harus dihadapi para pekerja. Nah, tekanan yang timbul dan berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan stres bagi pekerja tentunya. Nah, sedangkan stres ini yang seperti sudah saya bilang tadi di awal bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penyakit jantung yaitu stres. Nah, stres yang berlebihan dan berkepanjangan pasti berkontribusi pada penyakit jangka panjang. Seperti apa? Seperti tekanan darah tinggi. Nah, stres juga dapat mempengaruhi perilaku pada seseorang dan resiko gaya hidup yang akan dipilih seseorang yang berkontribusi terhadap penyakit jantung. Misalnya, mungkin minum lebih banyak alkohol pada orang yang merasa stres atau merokok ketika sedang stres. Nah, ini tentunya dapat menjadi pilihan seseorang ketika stres. Keduanya diketahui sebagai kontributor untuk mengembangkan penyakit jantung. Wah, seperti yang sudah dibahas tadi ya teman-teman. Kenapa stres ini bisa menyebabkan jantung? Ternyata stres merupakan keadaan yang menyebabkan imun turun. Nah, yang mana ketika imun turun atau imun melemah, berbagai penyakit tentunya mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, stres ini juga berpengaruh pada pilihan gaya hidup seseorang. Mungkin saja ketika dia stres bisa lari ke alkohol ataupun merokok, dan alkohol itu merupakan salah satu pilihannya untuk meredakan stres. Nah, selanjutnya, apakah variabel selanjutnya yang kita bahas yaitu hubungan diet DASH dengan penyakit jantung koroner. Nah, apa itu diet DASH? Diet DASH merupakan diet yang menekan pada pola makanan rendah garam, namun tetap mengandung nutrisi seimbang.
sehingga tidak hanya mampu mencegah hipertensi saja, tapi juga mengurangi risiko terkena penyakit lain seperti jantung, stroke, diabetes, osteoporosis, batu ginjal dan kanker. Nah, diet DASH ini sangat disarankan untuk pengidap hipertensi. Nah, dalam penelitian yang dilakukan para ahli dari Johns Hopkins University diketahui bahwa diet DASH ini bisa mengurangi resiko serangan jantung hingga 20% loh. Wow. Terutama pada pasien tekanan darah tinggi. Karena seperti diketahui, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Nah, variabel selanjutnya yang kita bahas yaitu apakah ada hubungan umur dengan kejadian penyakit jantung koroner. Tentunya penyakit jantung koroner dapat menyerang siapa saja yang belum menerapkan pola hidup sehat. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia menjelaskan studi baru yang dilakukan oleh The RIC Community Surveillance Study 2018 mengenai pasien infark miokard akut atau IMA di Amerika Serikat, bahwa penelitian dilakukan sejak tahun 1995 sampai dengan 2014 menghasilkan pernyataan bahwa penyakit jantung yang diteliti 30%-nya telah menyerang usia muda, mulai 35 tahun sampai 54 tahun, bahkan di umur 20-an. Tentunya hal ini berpengaruh pada lifestyle yang tidak sehat, seperti konsumsi alkohol, merokok, konsumsi makanan yang tidak sehat, seperti makanan instan, siap saji, dan tak pernah berolahraga. Juga stres dapat meningkatkan resiko penyakit jantung di usia muda. Nah, selanjutnya variabel yang kita bahas yaitu apakah ada hubungan pendidikan dengan penyakit jantung koroner. Nah, pendidikan dan pengetahuan dianggap dapat memiliki dampak pada kesehatan seseorang, seperti pengaruh pada perilaku hidup yang lebih sehat dan kondisi pekerjaan yang lebih baik serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tentunya sedangkan penelitian terbaru menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang juga memiliki kaitan dengan resiko mereka untuk terkena serangan jantung. Nah, sebuah tim penelitian yang dipimpin oleh Dr. Yasuhiko Kubota di Universitas Minnesota mengevaluasi bahwa hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan resiko penyakit jantung dan menilai bagaimana hubungan kedua variabel tersebut dengan faktor sosial ekonomi lainnya, mulai pendapatan, pekerjaan, hingga pendidikan orang tua. Nah, faktor yang mempengaruhi tindakan pencegahan kekambuhan serangan jantung adalah usia, riwayat jantung, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi. Berarti riwayat pendidikan seseorang atau pendidikan ini mempunyai hubungan dengan resiko kejadian penyakit jantung. Nah, selanjutnya variabel yang kita bahas yaitu hubungan status sosial ekonomi dengan penyakit jantung koroner. Nah, apakah ada hubungan status sosial ekonomi dengan penyakit jantung koroner? Nah, tentu saja tadi setelah saya katakan bahwa dalam penelitian Puja Astuti 2015, dia mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tindakan pencegahan kekambuhan serangan jantung adalah salah satunya usia, riwayat penyakit jantung, pendidikan pekerjaan, dan sumber informasi atau pengetahuan. Nah, pada status sosial ekonomi, penurunan pendapatan tampaknya memiliki efek yang sangat nyata pada penyakit jantung dan kematian. Nah, orang yang mengalami lebih dari 2 kali penurunan pendapatan selama periode penelitian yang dilakukan oleh Tali Elviasi, asisten profesor epidemiologi di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Miami, Amerika Serikat, mengatakan bahwa orang yang mengalami lebih dari 2 kali penurunan pendapatan selama periode penelitian memiliki resiko 2,5
kali lebih besar mengalami penyakit jantung dan hampir 2 kali lipat resiko kematian dibandingkan dengan orang yang pendapatannya lebih stabil. Nah, peristiwa stres inilah yang ditimbulkan dari hal tersebut dapat berkontribusi pada obesitas yang merupakan faktor risiko penyakit jantung serta tekanan darah tinggi. Nah, penghasilan rendah juga dapat memainkan peran independen. Memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah juga telah dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih buruk. Karena orang-orang dengan pendapatan yang rendah atau tidak cenderung tidak stabil, lebih banyak merokok, jarang berolahraga, dan lebih jarang mengunjungi dokter, yang semuanya dapat menambah resiko masalah penyakit jantung. Nah, baiklah, selanjutnya ini merupakan variabel terakhir yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, apakah ada hubungan glukosa dengan penyakit jantung koroner? Dikutip dari buku Bebas Diabetes Tipe 2 Tanpa Obat 2012 oleh Lenny Linga, PhD, kadar gula darah yang tinggi akan memicu kerusakan arteri atau aterogenik yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, kerusakan arteri oleh gula berlangsung mulai beberapa mekanisme gula meningkatkan resiko kolesterol jahat terhadap kolesterol baik dan memicu penggumpalan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Seiring berjalannya waktu, kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan saraf yang mengendalikan jantung. Kerusakan ini yang disebabkan antara lain yakni terjadinya penumpukan lemak akibat kolesterol atau plak yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, secara umum, kadar gula darah dianggap normal adalah 8 sampai 120 jika tes dilakukan sebelum makan atau setelah bangun tidur. Sedangkan jika tes dilakukan sebelum tidur, batas normalnya adalah 100 sampai 40. Sedangkan gula darah dikatakan terlalu tinggi jika melebihi 200 mgdl atau terlalu rendah jika kurang dari 70 mgdl. Dalam istilah medis, gula darah tinggi bisa disebut hiperglikemia dan hipoglikemia untuk darah rendah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.